Nah, aku tuh akhir-akhir ini sering nemuin video kamu di FYP aku. Masa sih? Iya. Maksimal makan mie instan tuh 2 porsi per minggu. Oke, Maksimal. 2 porsi. Sekalinya aku Menarik nyobain banget. rasa baru, ya udah posting aja, siapa tahu Iya. besok-besok view yang nambah ya nggak tahu, kalau view-nya dikit juga bodo amat, yang penting aku posting karena aku suka. Iya, ya pasti kalau misalnya Alia kita bikin program apa, udah tahu sponsornya siapa ya. Enak banget nih minta sponsornya nih. Ya. Oke. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Kali ini kita kedatangan Alia Nur Hai. Sabrina. Hai Alia. Hai coach. Kita udah lama banget loh gak ketemu. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. Ini kalau bayi lahir kayaknya udah masuk SD ya. Udah masuk SD ya. Tapi saya senang banget singers. Saya ketemu lagi sama Alia, dan kebetulan Alia dekat dari IFS, dari Indra's Vokal Studio, dekat banget. Jadi saya undang Alex sini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang the latest project yang akan datang. Ada single baru, singlenya keren banget. Saya udah denger bocorannya. Yang akan rilis tanggal 20. Rilis audionya tanggal 26 Juli dan music videonya tanggal 30 Juli. Jadi wajib banget follow Alia di sini untuk tahu updates-nya, dan juga single dan EP Alia yang udah keluar ya. Yes. Oke, EP-nya apa judulnya ya? EP aku rilis tahun lalu, judulnya Sentimental. Sentimental, Alia di Spotify. Langsung ada video lirik, ada video klipnya bahkan ya? Yes, ada music videonya di YouTube aku, bisa dilihat channel aku @alia.mp4. Yes. Nah, jadi kita pertama kali ketemu dulu di apaan ya? Waktu itu aku lagi persiapan sebagai Miss Indonesia yang akan berlomba di Miss World 2018. Wow. Dan seluruh tim memotivasi aku untuk mempersiapkan performance nyanyi, karena di sana juri-juri Miss World sukanya yang peserta yang nyanyi gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku dipertemukan dengan coach, disuruh belajar nyanyi gitu. Padahal sebelumnya nyanyi cuma di kamar mandi, bayangin loh. Nah, itu ya. Tapi kerennya sekarang Alia sudah menjadi singer-songwriter, dan lagu-lagu tadi kamu nulis sendiri kan? Iya. Liriknya aku tulis sendiri, alhamdulillah. Oke, gini singers ya. Ini makanya kenapa saya pengen banget Alia sharing ke kalian, karena Alia lagunya nulis sendiri liriknya, ya kan? Video klipnya bahkan ngedirect sendiri, maksudnya kayak konsepin kostumnya, bikin animasinya sendiri, ya kan? Udah gitu cover art. Iya. Karena Alia juga seorang visual artist ya. Iya, aku suka gambar, suka ngelukis. Nah, ada satu hobi aneh, yaitu koleksi bungkus Indomie. Yeay! Kalian mesti follow Alia di TikTok ya. Ada videonya menjelaskan tentang koleksi bungkus Indomie. Nah, tapi ya sebelum kita lanjutin lebih jauh nih ya, Iya, bener. biar teman-teman yang nonton lebih kenal sama kamu. Siap, Kamu gimana? cerita dong, kamu dari awal nih gimana sih? Kayak gimana kamu bisa akhirnya jadi Miss Indonesia, terus kamu nyanyi dan jadi visual artist. Tell me about your bukan childhood ya, pokoknya masa-masa kamu awal-awal ke dunia seni deh gitu. Iya, semua berawal dari rasa suka aku tentang menggambar. Oh, gambar dulu. Gambar dulu justru. It's like my first love. Oke, Cia ilah, first cia. love, gambar, oke. Noted. Enggak, bercanda. Tapi memang orang tua aku cerita dulu tuh, karena aku anak pertama, mereka juga masih gimana ya caranya educate a first child. Akhirnya mereka cari-cari ketertarikan aku di mana dengan cara kalau misalkan aku ingin bercerita atau aku misalkan rewel dikit, aku dikasih kertas sama bolpen atau pensil, suruh Alia udah coba kamu cara-cara atau gambar aja. Dan ternyata itu cocok di aku, dan betul. keterusan sampai tua, sampai SD, SMP, SMA. Akhirnya aku jadi otomatis ketika aku ingin mengekspresikan sesuatu, aku jadi gambar. Nah, karena dari gambar itu kadang-kadang setelah aku lakukan juga, kadang bentuk itu tidak selalu mewakili apa yang aku rasakan. Jadinya aku mulai belajar dari baca puisi-puisi dan mulailah nulis puisi gitu. Nulis puisi? Iya. Oh, itulah kenapa kamu jadi nulis lirik lagu lebih gampang ya? Bukan gampang, masih susah banget. Masih susah? Masih susah. Oke. Cuman mungkin lebih make sense kenapa bisa bergerak dari gambar, nulis, habis itu jadi bikin lagu. Kayak make sense gitu kan bergeraknya. Iya kan? Iya. Sebelumnya malah aku nggak pernah kepikiran jadi penyanyi loh guys. Nggak pernah kepikiran. Mungkin memang ada
mimpi-mimpi halu zaman dulu yang kayak mungkin waktu pas kecil kayak wow gimana ya rasanya jadi Hannah Montana gitu mikir-mikir. Tapi kan cuma halu-halu doang gitu. Aku dari dulu emang udah yakin hobi utama aku adalah gambar. Nah kemudian aku mulai kenal sama modeling tuh pas SMA. Betul. SMA berarti pertama kali kenal sama modeling. Iya, gara-gara itu gimana tuh? Aku tuh lumayan tinggi kan. Akhirnya ada teman yang bilang, kamu kan tinggi, mau coba les modeling nggak sama aku gitu. Les dulu? Iya. Ya udah coba aja kali ya gitu. Biasanya emang yang coba-coba akhirnya rezeki ya. Coba-coba biasanya ya. Iya. Yang nggak terlalu dipikirin, coba malah. Iya. Ini ya. Untungnya orang tua aku selalu mendukung. Mereka ingetin asalkan emang tujuannya motivasi utamanya adalah ingin belajar, pasti mereka selalu dukung. Akhirnya les modeling sambil aku tetap lanjutin tuh hobi-hobi aku juga yang lain. Tapi tunggu deh ya, aku penasaran deh. Kalau les modeling itu apa aja sih yang mungkin teman-teman juga pengen tahu ya? Apa aja sih di les modeling itu yang dipelajarin, yang dikulik gitu? Mulai dari belajar catwalk. Terus belajar pose, belajar membawa diri ketika casting gitu. Tapi kebanyakan sih lebih ke soal pose juga ya. Apalagi setiap model itu kan punya ciri khas masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah ketika semakin digali sama gurunya, akhirnya tiap model diajarin bagaimana cara untuk maximize keunikan masing-masing gitu. Ketika berpose, ketika lagi catwalk gitu. Nah karena udah belajar dari SMA, abis itu mulai ada pengalaman ikut fashion show, ikut casting ini itu, ya udah ikutin aja, ikutin sampai akhirnya aku lulus kuliah ada audisi Miss Indonesia tuh. Iya. Ya udah sama aja kayak tadi aku nggak mikir yang aneh-aneh, coba aja dulu. Apalagi baru lulus kuliah kan namanya fresh graduate, masih nyari pengalaman, nyari semua wawancara didaftarin gitu loh. Itu penting juga tuh ya, semuanya. Coba aja semua gitu ya. Iya, coba aja dulu, rezeki, alhamdulillah. Coba ceritain deh tentang perjalanan Miss Indonesia kamu waktu itu gimana? Iya, perjalanan Miss Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, sebenarnya aku audisi tuh bukan di 2018 doang loh. Oh iya, gitu? Aku audisi tahun 2015 juga. Yes. Jadi waktu itu tahun 2014 ya, untuk yang 2015 aku audisi. Tapi pengumuman aku keterimanya itu ketika aku udah lanjut di lomba yang lain, lomba modeling yang lain, yaitu buat majalah. Jadinya aku mengundurkan diri karena kan bentrok gitu kan. Ya udah aku mengundurkan diri, terus aku jadi kepikiran tuh, kalau waktu itu aja aku udah keterima untuk 2015 gimana yang lanjutannya? Kan kepikiran mulu ya kan, jadi what if ya udah akhirnya aku tunggu lulus kuliah, ya udah daftar tuh. Akhirnya dapet ya. Karena kepo aja waktu itu. Oke. Iya, jadi untuk daftar Miss Indonesia pun juga itu selain pertimbangan bertahun-tahun, aku juga ngelihat Miss Indonesia itu kenapa menjadi ajang pageant yang aku pilih, karena kegiatannya itu sangat-sangat positif dan juga berdasarkan beauty with a purpose. Yaitu lomba atau moto lah ya dari si Miss World-nya, beauty with a purpose gitu. Mereka mencari sosok-sosok perempuan hebat yang bisa menjadi inspirasi dan memberikan banyak kontribusi sosial ke masyarakat gitu. Nah, aku ngelihat nih beda banget nih pageant ini daripada pageant-pageant yang lain. Jadi makanya aku maunya daftarnya itu aja, bukan pageant yang lain gitu. Dan aku waktu itu nothing tulus kalau misalnya aku nggak dapet, ya udah akhirnya aku mungkin takdirnya waktu itu di kerja kantoran, ya udah gitu. Kamu sempat berpikiran gitu juga ya? Iya benar. Tapi kamu pernah nggak sih kerja kantoran? Enggak, akhirnya nggak pernah. Sekarang nggak pernah kerja kantoran. Akhirnya nggak pernah. Selalu di revolve dunia seni, performance gitu ya? Iya, ngoceh. Oke. Nah, tapi dari pengalaman kamu belajar modeling, kamu baca puisi, kamu gambar, sampai kamu Miss Indonesia segala macam, itu berpengaruh sebesar apa ke dalam hidup kamu sekarang nih? Ke Alia Nursyabina yang sekarang nih? Malah nyambungnya ke kegiatan aku di musik sekarang. Karena kalau aku nggak ikut Miss Indonesia, aku nggak akan tahu kalau aku punya potensi untuk belajar musik lebih jauh. Nah, tadi dan aku menjadi bagian dari perjalanan itu, teman-teman. Yes. Asik. Officially, technically ini guru vokal pertama aku. Guru vokal pertama. Oke. Iya, baik, karena tadi aku udah sempat spill kalau di Miss World itu kan juri-jurinya lebih suka peserta yang nyanyi kan. Akhirnya ya udah aku dikasih kelas nyanyi dan di situ baru aku bener-bener
berefleksi diri gitu. Oh ternyata ini kalau dipelajari lebih lanjut tuh aku jadi bisa mengekspresikan ide-ide kreatif aku dalam bentuk lain gitu. Karena tadinya kan aku media aku mengekspresikan kan dalam gambar, terus lama-lama jadi nulis. Terus kalau ada media musik sekarang, aku jadi seolah-olah bisa eksplor melukis dengan cara lain. Gitu. Melukis dengan, jadi yang biasanya melukis secara fisik, ya gitu ya. Ini melukis secara bunyi. Iya. Aku anggap itu jadi tantangan buat belajar aja gitu. Dan kalau aku nggak disuruh buat kelas vokal sama Coach Indra kan aku jadi nggak tahu kan kalau ternyata sekarang bisa sampai lanjut jadi mini album gitu. Bayangin jadi mini album berapa lagu? 5 lagu. 5 lagu ya. Terus ada satu single berarti ya. Berarti total ada 6 rilisan nih. Apa lebih? Aku rilis pertama kali itu 2021. 2021, 2022, 2023, terus EP tuh 2, 3, 4, 5. Terus nanti rilis 1 lagu lagi, 9. Sama aku udah collab juga sama teman-teman aku dan aku jadi featuring di lagu-lagu mereka. Gitu. Keren banget sih ya. Search ya Alia di Spotify ya. Dan juga di YouTube ada beberapa yang video klip, ada yang video lirik juga ya. Ada yang lirik, ada yang music videos, ada vlog-vlog behind the scenes juga. Gitu. Teman-teman kalau mau ngeliat beberapa proses ketika aku lagi rekamnya, atau aku ada beberapa video yang ngasih lihat pas aku ngeditnya gimana, ada sedikit tutorialnya kalau pas aku masukin gambarnya gimana, ada. Itu kamu jadiin konten ya? Iya. Nah ini menarik nih. Iya. Ini kan kamu waktu itu kan tergabung di sebuah manajemen. Yes. Nah, karena saat kamu mengerjakan ini berarti kamu udah nggak tergabung di manajemen tersebut? Enggak. Kadang ada yang udah aku cicil dari jauh hari ketika aku masih di manajemen, tapi mereka nggak ikut andil. Mereka nggak tahu. Yang ini kayak proyek personal aku gitu. Ini yang aku pengen kamu tularin nih ke teman-teman. Maksudku semangat independen dan maksudnya ya nggak mikir yang kayak wah gua kan manajemen berarti gua mesti dibikin semua mesti diurusin itu. Iya. Tapi kamu kerjain sendiri. Iya, karena balik lagi karena aku suka gambar dan gambar itu kan benar-benar dari nol sampai akhirnya mulai ada 1 garisan, jadi 2 goresan, jadi sebuah bentuk ya kan. Aku sudah terbiasa punya pola kerjanya gitu yang dari nol bikin goresan 1, 2, 3, 4, 5 sendiri. Jadinya ketika aku merasa terinspirasi, aku pengen buat sesuatu, aku akan treat itu seperti menggambar dari kertas kosong gitu. Aku akan mulai dari ya udah cicil liriknya dulu. Ntar tahu-tahu bulan depan liriknya udah jadi. Sekarang bikin melodinya pelan-pelan dicicil dan memang betul kata coach tadi jangan nunggu disuruh dulu. Mulai dari semangat untuk kepo aja dulu, semangat kepo dan semangat untuk nguliknya aja itu dulu. Karena ini untuk diri kita sendiri bukan orang lain. Aku sih lebih kayak gitu ya. Kalau beda mungkin bukan berarti ketika ada orang yang berkarya untuk orang lain itu salah, enggak. Ini memang cara berkarya orang beda-beda. Nah, aku sedang sharing aja kalau cara berkarya aku sekarang adalah lebih ke ingin mengekspresikan apa yang ada di dalam hidup aku aja dulu gitu. Oke. Berarti emang kamu suka, ya kan? Dan emang kamu pengen mengekspresikan your ideas aja gitu kan? Tanpa ada kayak disuruh atau tanpa mungkin mikirin terlalu jauh kayak hal-hal yang apa istilahnya bisnisnya. Pokoknya bikin, ya kan? Lagunya, musiknya, bahkan sampai videonya udah kepikiran gitu. Karena itu kayak, ngerti gak sih semangatnya semangat berkarya guys. Benar. Semangat aja untuk apa ya? Kayak aku tuh kayak ada gemes aja pengen buat sesuatu gitu, atau ada rasa gemesnya gitu. Kalau dari sisi itu ya tadi musik sama visual tuh, siapa sih yang menginfluence kamu? Ada nggak sih kayak artis atau yang menjadi kamu bisa bilang ini aku heavily influenced by atau? Oke. Kalau secara cara nyanyi ya, mungkin suaranya bagus banget dan aku sering dengerin tuh lagu-lagunya Bruno Mars, Silk Sonic, aku suka banget kan mereka tuh bener-bener suaranya tuh bagus gitu, terus asik gitu dengernya. Terus aku juga suka denger musisi-musisi K-pop ya Korea, mau yang soloist atau yang girl band, boy band, itu kalau ada lagu yang unik dan ternyata nyantol di selera aku, ya aku dengerin berulang-ulang sambil aku observasi, oh cara mereka bikin bridge tuh kayak gini ya, oh cara mereka untuk bikin vibra atau bikin improv tuh kayak gini ya gitu. Kalau aku udah suka lagu tuh aku langsung berusaha untuk observasi gitu loh. Gitu. Menggali lebih jauh. Iya gitu. Jadi kalau dibilang influence yang kayak
paling besar juga aku bingung jawabnya karena banyak banget Banyak gitu. Kalau in terms of lyrics, Lyrics, oke, lyrics. Aku suka lirik-liriknya Sarah Bareilles. oke. Ya. Kenapa? Ada hal Bagus tertentu. banget. Bagusnya. Seleranya nyantol aja di aku. Oke. Bagus banget. Siapa lagi ya lirik-lirik? Hmm. Oh, ini dari SMA aku pernah tiba-tiba nemu lagu-lagunya Jeff Buckley, terus aku langsung suka banget juga itu lirik-liriknya Jeff Buckley. Oke. Kamu kalau dengerin lagu langsung dive into the lyrics atau permukaan dulu gitu tipenya? Tergantung. Kadang aku kadang suka sama lagu gara-gara ada beatnya yang catchy tanpa denger liriknya. Tapi kadang ada juga lagu kayak lagu-lagunya Phineas tuh yang kakaknya Billie Eilish itu kan liriknya bagus banget. Itu aku langsung ngerasa cocoknya sama liriknya gitu. Jadi kayak depends on the situation I guess. Iya. Ini rilisan kamu kan bahasa Inggris semua ya? Ada satu yang bahasa Indonesia. Ada. Tapi kamu sendiri berarti lebih nyaman nulis bahasa Inggris kah? Iya, jujur gitu ya. Karena memang dari kecil udah dikelilingi dengan produk-produk yang bahasa Inggris. Jadi otomatis kalau aku menikmati lagu yang bahasa Inggris dan outputnya juga bahasa Inggris. Dari kecil aku dengerinnya High School Musical, Disney Princess, Britney Spears, dengerin kaset itu. Terusnya banyak bahasa Inggris ya. Iya. Nih wajar banget sih karena kan kalau aku selalu bilang kita kalau mau nulis kita banyakin input baru kita bisa keluarin output ya kan. Nah input kita kan waktu kecil emang aku juga banyak kan Inggris ya. Iya Inggris. Tapi kamu ada keinginan untuk nulis lebih banyak bahasa Indonesia ada nggak? Aku ngerasa tertantang untuk lebih jauh bikin itu juga, apalagi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen collab dan mereka pengennya bahasa Indonesia, pasti aku anggap itu sebuah tantangan lain. Dan aku ngerasa memang aku kelemahannya di situ, belum terlalu fasih bikin lagu bahasa Indonesia, jadi aku mau terus juga bikin. Itu memang jadi tantangan tuh banyak buat penyanyi ya, karena kadang kita kan menggunakan bahasa Indonesia itu sehari-hari ya. Iya. Jadi begitu ada yang mungkin cringe atau apa gitu kita langsung berasa gitu loh, langsung sensitif terhadap hal-hal yang cringe dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, itu tantangan tersendiri sih ya. Lagu kamu ini kita kan kalau lihat rilisan lagu kamu nih, genrenya kan ada yang cukup beragam ya. Iya. Contohnya lagu Paint Me. Dia kan lebih ngebeat tuh. Iya, itu dance pop, dark pop. Tell me about your influence di dunia dance dan pop. Katanya kamu senang banget K-pop. Oh, yes. Coba ceritakan tentang kegemaran kamu terhadap dunia K-pop. Dulu dari pas SMP aku mulai kepo sama K-pop gara-gara girl band 21, tau nggak? 21. Iya. Dulu tuh zaman itu orang-orang di sekitar aku di sekolah pada sukanya SNSD, soalnya sih dia itu Girls' Generation, girls lagi girls. Oke. Ya ampun. Nanti dikoneksi sama TikToknya Alia Nur Sabrina ya. Girls bukan girls. Bukan girls ya. Tiba-tiba kepleset. Girls' Generation. Iya. Waktu itu tuh teman-teman sukanya Girls' Generation. Terus aku ngerasa waktu itu masih belum nyantol di aku kok imut-imut banget. Ada nggak ya yang lebih kayak badass, kayak lebih slay, lebih swag? Ada nggak ya? Ternyata ada 21. Nah, mulai suka dari situ, tapi belum suka banget K-pop gitu. Nah, baru bener-bener suka banget ketika beberapa tahun kemudian waktu kuliah aku menemukan BTS. BTS, trigger terbesarnya BTS. Sampai akhirnya jatuh cinta banget sama BTS dan mulai lebih mendengar, lebih observasi dunia K-pop tuh kayak gimana gitu. Iya. Tapi kamu tidak khawatir ya kayak misalnya genre Alia nih, ya kan? Iya. Banyak versatile banget gitu. Aku justru seneng-seneng aja mau dianggap di label genrenya apapun terserah, aku nggak mikirin itu karena tujuan aku, prinsip aku adalah aku mau membuat karya yang aku suka. Nah, yang penting aku suka, kalau udah dirilis artinya aku suka kan. Jadi kalau orang ngerasa nggak cocok atau orang ngerasa ini genrenya aneh atau ini genrenya nggak masuk di mana-mana, bodo amat.
Itu baru guys, ya ini bener banget sih. Yang penting kita yang suka dulu, Iya. ya nggak sih? Tanpa terlalu overthinking. Aduh, genreku kan ini, genreku kan ini, masa aku rilis Iya. lagu yang kayak gini gitu ya? Bener, gak apa-apa. Dan aku justru merasa ini sebuah tantangan gitu. Kayak waktu dulu aku gambar, mungkin awalnya aku suka gambarnya anime. Tapi lama-lama ada tantangan juga dong, kayaknya seru ya gambarnya gambar-gambar hewan. Kayaknya seru ya gambar-gambar sekarang gambar baju fashion. Kan beda genre juga kan. Nah, mungkin sekarang aku rilisnya yang ala-ala terinspirasi K-pop. Tapi siapa tahu suatu hari aku bikin terinspirasi dangdut. Ya kan, kenapa harus aku melimit diri sendiri, ya kan? Oh iya. Tahu sih tuh enaknya ya kalau kita sebagai orang yang open minded ya, maksudnya jadi kita tuh nggak kaku, nggak kayak misalnya oh kan orang kayak gini, kadang-kadang identitas kita tuh disematkan oleh orang lain ya. Bener nggak sih? Iya. Orang lain kenalnya misalkan Indra Aziz tuh guru vokal gitu misalnya. Iya. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen jadi guru fitness, terserah dong. Iya, suka-suka kamu. Iya kan? Boleh. Exactly, gitu. Boleh. Jadi kita open minded, terutama terhadap karya ya nggak sih? Iya. Misalnya kita tahun ini kayak tadi Alia bilang, tahun ini kan misalkan K-pop, dance segala macam. Tiba-tiba tahun depan nge-blues, Why not? why not? If you Gitu, like it, ya go nggak for sih? it. Nah, Yeah. itu sih aku setuju banget. Aku percaya setiap seniman itu berevolusi dan itu harus kita izinkan, ya nggak sih? Benar. Kalau nggak kreativitas kita bakal stuck dan kita bakal disetir sama orang. Iya. Ya nggak sih? Oh, Iya. orang taunya kita gini, ya kita gitu terus. Nggak perlu gitu, setuju banget. Benar. Nah ya, sekarang aku pengen loncat nih ya. Ke Loncat? dunia konten. Kirain mau fitness beneran. Oh. Nanti kita bikin fitness bareng ya. Iya. Oke, konten nih. Iya. Nah, aku tuh akhir-akhir ini sering nemuin video kamu di FYP aku. Masa sih? Iya. Mengkoreksi pengucapan bahasa Inggris. Ya mungkin teman-teman juga yang main TikTok pernah nih pasti ketemu videonya Alia nih. Mbak pronunciation ya katanya Mbak gitu. pronunciation. Oh, Atau gitu sebutannya ya. terus pokoknya ada kalau bahasa-bahasanya aku ngomongin secara lucu, ntar berubah lagi aku sebutannya. Waktu itu aku pernah bilang Q bukan kwewe. Akhirnya aku jadi dipanggil Mbak Kwewe. Mbak Kwewe. Terus Iya. Hour bukan Hour. Terus aku dipanggil Mbak Hour. Itulah ya netizen TikTok ya. Lucu. Tapi kamu nge-post hal yang sama di TikTok sama di Instagram nggak? Sekarang enggak. Oh beda, kamu bedain. Iya. Mungkin kedepannya bisa aku samain, tapi nggak tahu ya. Aku jujur ya, aku sekarang jadi lebih nyaman dan lebih leluasa di TikTok gitu loh. Oh. Iya, karena Kenapa? nggak tahu kenapa ya, mungkin emang ya pola bisnis mereka beda, algoritmanya beda. Aku ngerasa apapun yang aku post di Instagram itu nggak selalu followers aku ngeliat, karena mungkin mereka secara perusahaan mengedepankan konten-konten yang bayar promosi dulu, yang muncul di explore masing-masing. Sementara kalau di TikTok aku ngepost hal yang kocak, yang marah-marah, atau aku lagi ngelucu, atau aku lagi sedih, itu pasti followers ngeliat gitu. Jadi kayak untuk sekarang beberapa bulan terakhir aku hampir tiap hari ngepost di TikTok, terus di Instagram aku anggurin bentar. Oh, gitu ya. Jujur aja ya. Oke. Tapi ya nggak ada yang salah, kayak perjalanan perkontenan orang beda-beda kan. Iya benar. Tapi itu benar. Satu hal lagi ya, aku pengen ngebahas lebih jauh nih tentang si pengucapan bahasa Inggris, terutama di dalam dunia nyanyi ya. Tapi sebelum kita ke sana, tolong, ini ada yang aneh nih dari Alia nih, yaitu koleksi bungkus Indomie. Yes. Mungkin nanti videonya Gal bisa ditempel ya Gal di video ini ya Gal ya. Iya. Video Alia menjelaskan koleksinya itu, ya Allah. My weird hobby is collecting instant noodle packages. I've been collecting since late 2022, but I don't know how many do I have now. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, there's more, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Well, it's actually the same, so 59. I have another book. It's Noodles Other Than Indomie. Go check part 2. My noodle collection ada beberapa part, ada part 1, 2, 3, terus ada yang part... Ada 20-an video gitu tadi. Iya, di playlistnya judulnya my God. Nudes. Ya. Nudes. Nudes, oke. Coba ya, coba. Kayak ini aku sejujurnya baru pertama kali menemukan orang koleksi bungkus Indomie.
Coba ceritain. Kamu awalnya menemukan hobi itu tuh gimana gitu? Oke, jadi jujur ini bukan ide original aku. Justru aku nemu ide ini dari TikTok. Muncul di gitu. FYP aku, ada orang lain ya, ada content creator lain yang bilang selama pandemi dia nggak tahu selama pandemi atau selama karena emang dia suka mie, dia jadi bikin koleksi bungkus mie instan. Dia bukan khusus Indomie tapi mie instan gitu. Terus akhirnya aku stitch videonya. Seru banget ya, aku mau coba juga karena sepertinya seru karena kebayang nggak ketika kita masuk minimart itu rasa mie instan tuh kan banyak banget ya dan gambarnya lucu-lucu, warna-warni, kayak perangko iya, gitu. kayak perangko, iya kan? Kayaknya seru juga kalau dijadiin kegiatan lucu-lucuan aja biar hidup lebih berwarna aja gitu. Akhirnya aku lakuin, aku pelan-pelan kadang posting, terus misalkan aku baru nyobain rasa baru dari brand apa, aku post nih mukbang, terus ada yang komen, Kak itu beli di mana? Kak yang ini udah nyobain belum? Yang ini ada nggak? Aku bikin. Setelah beberapa tahun akhirnya terkumpul tuh sekian puluh bungkus. Nah akhirnya aku iseng aja bikin. Kayak aku hitung nomor satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Viral. Aduh, viral ya. Terus pernah aku tuh karena ya bercanda-bercanda doang, makanya kaget ketika di komen sama account officialnya Indomie Australia New Zealand. Iya, terus ANZ, iya. Jadi aku makin heboh ya. Ini lucu banget, tapi kok Indomie yang sini nggak komen, mana Indomie yang sini gitu. Iya. Bercanda. Oke. Tapi berarti gila juga ya dari sebuah keanehan itu, ya nggak sih? Bisa menjadi sebuah konten yang bisa dibilang cukup serius ya nggak sih? Kamu ada 20-an video di playlistnya di TikTok itu gitu loh. I try not to pressure myself too much. Kayak balik lagi itu kan kesannya banyak 20, kesannya kan seolah-olah aku kayak bikin video tentang mie terus setiap hari, padahal enggak. Kalau aku justru karena aku menjaga kesehatan juga ya, aku batasin maksimal makan mie instan tuh 2 porsi per minggu. Maksimal. Dan berarti kan otomatis aku nggak bisa posting tiap hari. Dan itu justru kumpulan berapa puluh video itu kumpulan dari tahun-tahun sebelumnya. Sekalinya aku nyobain rasa baru, ya udah posting aja, siapa tahu besok-besok view yang nambah ya nggak tahu, kalau view-nya dikit juga bodo amat, yang penting aku posting karena aku suka. Iya, pasti kalau misalnya kita bikin program apa, udah tahu sponsornya siapa ya. Enak banget nih minta sponsornya nih. Oke. Ya, amin aja dulu ya guys. Amin. Tapi ini juga menariknya mengenai konten ya. Nah, aku tuh suka bilang gini kadang-kadang ke orang-orang, kalian kalau mau konten kalian naik segala macam, kalian mesti punya niche tertentu, konsisten. Tapi kamu kayak Mbak Uwe lah, Mbak Uwe ya kan. Terus mukbang, terus tiba-tiba gimana kamu tuh pola pikirnya gimana tuh? Kamu bikin aja yang kamu have fun aja atau gimana sih? Yes, I'm completely free of any pressure in my social media. Jadi bedanya gini, mungkin ada orang-orang yang pekerjaan utamanya adalah content creator, ya kan, mencari nafkah di situ. Nah, aku bukan mencari nafkah di konten. Aku mencari nafkah sebagai presenter, sebagai ya pelukis, aku jualan lukisan aku, jualan ide-ide kreatif aku, dan lebih seringnya jualan aku ngoceh gitu. Jadi presenter, ngoceh gitu. Jadi ketika aku main-main di TikTok, aku lebih menganggap tuh TikTok tuh kayak cara aku di-stress dan main-main aja. Aku nggak ngasih pressure apapun di TikTok aku. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba lagi suka main basket deh, ya udah aku kontenin aja basket karena memang itu refleksi dari kehidupan aku yang ada sekarang gitu. Makanya kenapa orang-orang bingung, itu strateginya apa sih? The strategy is no strategy. I'm just having fun, bro. Oke. Tapi justru ya, aku kan contohnya gini. Kalau zaman dulu kan orang kalau cover lagu itu kayaknya mesti direkam dulu, mesti di-mixing dulu segala macam. Kalau sekarang justru yang natural aja. Nah, ini kayaknya menurut aku ada hubungannya sama selera audiens di TikTok. Karena audiens di TikTok tuh banyak yang suka yang real, yang genuine aja, yang bukan instan tapi lebih kayak connection-nya dapet gitu loh. Tapi bukan berarti instan juga kan. Lebih ke kayak ngobrol di FaceTime sama orang. Jadi konten-kontennya sekarang itu tuh suka gitu. Makanya banyak yang bikin story time tuh sambil make up-an, story time sambil makan, sambil ganti baju, sambil jalan kaki ke stasiun sambil cerita gitu kan. Nah, dia suka yang kayak gitu. Jadi memang nggak harus selalu well produced videonya. Yang penting
substance-nya itu tuh nyambung sama audiensnya. Kalau menurut Keren, aku, keren. Iya. tapi bukan berarti nggak boleh bikin video yang harus di studio, harus well produced. Kalau kamu emang pengen bikin itu nggak apa, bikin aja, karena siapa tahu masih banyak audiens yang suka yang selera seperti itu, dan ya bisa-bisa aja gitu. Tapi justru kalau ngelihat page kamu di TikTok bikin orang jadi semangat juga, karena ini banget ya, jujur banget gitu, dan dia cuek aja gitu, tapi ada audiens yang emang menikmati hal kayak gitu. Iya. Kan kamu juga kalau nggak salah kamu host podcast juga ya? That's right. Masih sekarang masih? Masih. Podcast apa itu, coba diceritain? Podcast edukasi politik untuk anak-anak muda. Tunggu, bentar. Kan kita dari tadi udah ngobrol ya? Banyak seni, instan, politik sekarang. Tiba-tiba ada edukasi politik untuk anak muda. Yes. Tapi itu benar, coba ceritain deh. Itu pertama gimana dan kenapa kamu terlibat di sana gitu? Oke. Jadi sedikit background di kuliah aku, S1 aku itu kan hubungan internasional, ya. Dan di situ aku belajar tentang politik pastinya kan di bawah Fakultas Ilmu Politik. Nah, memang dari dulu aku suka selama kuliah tuh ikut lomba debat gitu loh. Model United Nations MUN. Jadi memang lebih lumayan tertarik untuk belajar dan juga baca-baca berita politik gitu. Walaupun aku bukan ahli ya, aku sekedar suka aja membahas sama teman-teman, diskusi gitu. Nah, karena aku sekarang bekerja sebagai presenter, sebelum-sebelumnya aku presenter di TV dan di reality show, akhirnya ada teman-teman dari Tenggara namanya, itu podcastnya Tenggara ya? Iya, Tenggara Talk. Tenggara Talk, dari Tenggara ngelihat, wah mereka tuh lagi bikin project untuk edukasi politik untuk anak muda. Kenapa? Gara-gara triggernya kemarin pas pemilu tahun 2023. 23, oke. Ya, tiba-tiba gue lupa tahun ya. Tiba-tiba gue lupa tahun ya. 2023 kan? Iya, 2023. Oke. Kalau salah tinggal ditulis di komen ya, guys. Pemilu yang baru, yang terakhir. Oke, yang terakhir ya, oke. Iya. Nah, Tenggara itu menemukan bahwa untuk pemilu terakhir itu sekitar 50% lebih pemilih adalah anak muda, milenial dan Gen Z. Masalahnya Gen Z itu kan banyak yang first time voters kan, baru punya KTP, jadinya baru nyoblos. Mereka butuh edukasi dong. Nah, butuh edukasi juga yang nyambung, gampang mereka cerna dengan bahasanya mereka, dengan yang santai. Dan sementara kok kayaknya mereka ngelihat untuk konten edukasi seperti itu yang menargetkan kepada para first time votersnya ini masih kurang. Akhirnya mereka kontak aku karena mereka ngelihat audiens aku banyak yang anak-anak muda dan cocok dengan background aku yang lulusan sarjana ilmu politik. Ya sudah, akhirnya aku coba dulu kan bikin beberapa episode, nyambung ternyata, akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Oke, buat kamu yang tertarik ya untuk lebih jauh tentang politik, obrolan tentu dengan style yang serius banget atau anak muda nih? Anak muda ya? Anak muda, memang kadang ada kata-kata yang serius, tapi kan untungnya karena ini podcast yang di YouTube yang kamu bisa cek captionnya dan bisa kamu pause, bisa kamu replay, dan banyak juga yang santai dan bukan politik yang berat banget. Kadang kita ngomonginnya tentang lagu. Ada loh, aku pernah interview band dari Bandung namanya Estuari. Dia bikin lagu yang mengkritik tentang politik Indonesia, tapi tuh lagunya puitis banget dan asik banget. Akhirnya aku tanya, kamu kenapa berani nulis kayak begitu? Terus concern kamu tentang politik apa? Pesan kamu tentang politik Indonesia kayak gimana? Itu tuh bisa digali dari lagu. Iya, terus ada juga yang aku pernah wawancara tuh dia pemain seni peran dong, aktor, ada juga. Terus kita ngobrol-ngobrol aja tentang concernnya dia gitu, tentang anak muda dan juga mengajak orang-orang untuk nyoblos, jangan golput kemarin. Jadi sebenarnya politik itu tuh ada di sekitar kita, bukan berarti kayak cuma bukan berarti kita ngerasa politik tuh jauh banget cuma orang-orang di DPR yang bahas. Enggak, sebenarnya ada di sekitar kita semua juga gitu. Itu salah satu mission dari Tenggara Podcast adalah untuk membuat politik itu tidak asing, jadi familiar gitu ya. Lebih familiar. Dan karena udah pemilu udah lewat, tapi kita ngerasa wah banyak yang tertarik nonton, akhirnya kita lanjutin nih. Dan tujuannya bukan cuma mengedukasi untuk voting lagi, tapi sekarang benar-benar untuk belajar dan menggali lebih jauh ke depannya. Bisa nggak ya anak muda tuh bantu pantau pemerintah supaya janji-janji yang kemarin tuh pas pemilu tuh beneran diterapkan. Benar. Ini penting juga nih guys ya. Tapi aku lumayan shock juga lagi ngomong.
tiba-tiba ada apa namanya Tenggara Podcast, tapi keren banget sih ya, menarik banget. Yang pasti ini pas banget buat kita tonton, kita tongkrongin sama-sama nih podcastnya ya. Iya. Bisa dengar di audio juga ada kan ya? Dia di YouTube, di YouTube. YouTube channel Tenggara Talk. Oke. Yes. Nah sekarang kita lanjut ke masalah tadi tuh, bahasa Apa Inggris tuh? tuh. Oh ya, English time. Nah, ini contohnya teman-teman, kalian bisa lihat salah satu video Alia yang pertama kali ngomongin itu kamu ngomongin apa sih? Pertama kali teh aku ngomongin apa ya? Oh, pertama kali ngomongin tentang stylist. Orang-orang tuh suka bilang stylish, padahal profesinya tuh stylist pakai T. Tapi justru itu view-nya belum terlalu banyak. Banyak di video keduanya, yaitu aku ngomong hidden gem, bukan hidden gem. Ayo siapa di sini yang suka ngomong hidden gem? Ayo. Ya pasti kamu suka ngomongnya legging juga ya. Iya, harusnya legging. Oke, nah sekarang ya, karena kamu suka bikin konten seperti itu, ya kan, aku mau ngajak kamu untuk melihat beberapa kata bahasa Inggris yang sering disalah ucap oleh penyanyi. Iya, ini kan karena di liriknya bahasa Inggris kan, ya wajar kita kan bukan yang bahasa utamanya bahasa Inggris. Betul. Kadang-kadang kita salah ucap nggak apa-apa, tapi nggak ada salahnya juga untuk belajar, ya kan? Yes, betul banget. Oke, listnya ada di sini sebentar. Poin yang pertama. Kata-kata seperti could, would, itu should ya kan. Nah, kebanyakan kalau orang Indonesia bacanya could ya kan, would sama should. Yang benar gimana tuh ya? Biasanya L-nya itu tidak dibaca. Iya, jadi di skip ya. Di skip itu ya. Contohnya lagunya Raisa. Could it be love? Kan orang suka could it be love gitu. Iya, harusnya nggak pakai L, jadi could it be love, could it be love. Yes, oke ya. Oke, itu kata yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ada kata-kata seperti tonight, ya kan, light, itu banyak teman-teman yang masih ngomongnya tonight. Iya. Like, ya kan. Nah, contoh nih di lagu Do you got plans tonight? Ya kan? I'm a couple 100 miles from Japan. Oke, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Iya. Nanti yang benar gimana ya? Coba diyakinkan nih teman-teman yang masih salah nih. Jadi kalau kata tonight itu kan ada GH-nya. Nah, GH-nya itu di skip, di-read aja ya. Nah, kamu ghosting mereka. Ya kan, kamu read aja. Kamu pernah nggak sih di ghosting orang? Atau mengghosting kamu? Aku nggak ghosting orang. Kamu nggak ghosting? Sedih, tiba-tiba curhat gitu. Iya. Sekarang waktunya kita ghosting G dan H-nya. G dan H ya. Oke. Iya, jadi bacanya tonight. Do you got plans tonight? Gitu. Itu dia. Ini juga lagunya Flashlight nih, Flashlight gitu. Jangan ya singers ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini sih sebenarnya ada yang iya, ada yang enggak sih. Gimana? Ya kan, contohnya lagu Rolling in the Deep ini ada kata-kata ketukar antara D sama TH. Jadi kayak misalkan don't underestimate the things that I will do, sama there's a fire starting in my heart. Jadi don't-nya don't. Itu sering banget tuh ya. Don't. Ternyata begitu ya, ketukar ya. Itu sering ketukar ya, teman-teman ya. Kalau ngomong don't gimana dong ya harusnya? Sama aja, don't. Don't ya. Don't. D, D ya. Iya, D-nya dibaca D, jangan diganti-ganti sama yang lain. Sama kamu punya tipsnya nih, kan banyak orang Indonesia tuh kesulitan dengan huruf TH nih. Kamu gimana nih? Kayak thing, mungkin there gitu. Tetap dibacanya se ya. TH ya. Se ya. Jadi kayak lidahnya gitu ya. Kadang lidahnya dikeluarin dari gigi, itu nggak apa-apa, tapi kadang juga di dalam juga nggak apa-apa. Lebih ke mastiin T dan H-nya tuh jadi se gitu. Terserah mau bunyinya gimana, just se, bukan ya. Nah, itu bahasa Arab. Beda. Ya, gitu ya. Nah, ini juga nih contohnya di lagu All of Me ya. My head's underwater but I'm breathing fine. Orang nyanyi breathing. Breathing artinya apa ya? Breathing hewan. Iya kan? Yang benar gimana ya harusnya? Breathing. Jadi dipraktekin tuh ya sih. Kan tadi kita udah bilang kan TH itu jangan jadi D dan jangan jadi H, tapi tetap dibaca S kan. Nah, jadi kalau ada kata breathing. Head's underwater but I'm breathing fine. Breathing ya. Jangan breathing lagi ya. Oke. Nah, berikutnya diphthong, yaitu satu suku kata menjadi dua suku kata seperti
Because you know I'm all about that bass, Oh, iya. Yang bener gimana? Kan salah dong kalau bass. Mm-mm. Harusnya gimana ya? Bass. Bass. Oh. You know I'm all about that bass. Ah. Ya, ini sebenarnya cara tipsnya untuk kata ini lebih sering dan lebih peka ketika dengerin lagu aslinya aja, karena kan bener. ya penyanyi aslinya kan benar-benar jelas tuh ngomongnya bass kan. Iya, jadi mungkin kita bisa tiru cara dia ngomong, dan memang ini agak membingungkan gara-gara alfabet A itu kan mereka kadang-kadang bilang A kan, karena kalau kita bilang ABC kan ABC, yeah. tapi kadang-kadang mereka juga ngomongnya E atau A gitu. Jadi tergantung. kadang-kadang Iya. English tuh kadang-kadang labil juga ya. Labil, ya, oke. Iya. Siap. Jadi ini kalau yang untuk bass, dengerin si penyanyi aslinya coba Penyanyi aslinya. ditelaah banget. Oh, dia ngomong bass, ya udah bass. Oke. Masih hal yang sama nih, Diptong. Contohnya take ya, place ya kan. Kan let's take our time. Iya kan. Jadi harusnya let's take. Take. Oke. Let's take. Kalau tag itu kayak nge-tag IG. Nah, tag ya, TAG. Oke. Sip. Next, yaitu membaca R dalam bahasa Inggris. Ya kan? Contohnya ini I got the eye of the tiger, a fighter. Itu kurang pas tuh ya nyanyi lagu bahasa Inggrisnya ya. Iya, sebenarnya kalau soal R, menurut aku ini lebih bukan di ranah pronunciation, tapi ranah logat ya. Karena kebanyakan orang-orang yang speaking English itu, they don't roll their R's. Mereka ngomong R tuh rada cadat kayak R gitu kan. R. Iya, sementara banyak bahasa lain di dunia yang R-nya tuh diputar, di roll gitu kayak kita kan. Jadi karena kita kebiasaan dengan logat bahasa Indonesia, R-nya dibaca R. Nah, jadi inget-inget teman-teman kalau lagi ngomong bahasa Inggris, mereka kan cadel, ya udah cadel-cadelin gitu. Nah, betul. Itu ya. Oke, R tuh. Oke, inget-inget tuh. Nah, berikutnya, ketukar antara change sama chance. Iya. Contoh nih, shape of you. Come over and start up a conversation with just me and trust me, and give it a chance now. Itu. Trust me, I give it a chance now. Iya. Jadi bukan trust me, I give it a change now. Iya. Nah, ini berhubungan sama yang tadi yang soal contoh yang base. Ingat gak? Itu kan huruf A juga kan. Di base, huruf A-nya tuh dibilangnya A, ya kan? Base. Tapi kalau sekarang chance, A-nya dibilangnya nggak di A-in gitu. Chance. Bener. Nah, baik lagi yang bikin aku sebel juga, English itu tuh labil gitu. Labil. Iya, makanya kalau udah soal huruf-huruf A, B, C, D, E, A, I, U, E, O itu harus teliti kita mendengar si sumber penyanyi aslinya ngomongnya gimana. Itu menjadi ini ya, menjadi referensi terbaik tuh ya. Chance ya, bukan change. Kalau change itu ntar jadi kedengarannya kayak change, berganti, change. Kalau ini kan chance, kesempatan. Nah, ini kita seperti lagu Man in the Mirror. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Yes, benar, change. Change ya. Change. Ganti. Baik. Oke. Nah, ini juga sering banget tuh. Apa? Pengucapan through dengan true. Iya. Itu sering banget. Jadi teman-teman, ini dua kata yang saya sebut, through sama true. Nah, itu gimana tuh kita mengakalinya atau biar kita ingat nggak ketukar lagi ini ya. Oke. Kalau true yang nggak pakai H tuh true ya, tulisannya TRUE itu kan artinya benar atau kebenaran. Nah, itu langsung aja true gitu, true. Tapi kalau through itu artinya kan kayak langsung gitu ya. Iya, okay. Through. Iya. Nah, kalau misalkan ada H-nya jangan lupa ngomong tadi. Balik ke TH ya, balik ke TH yang tadi tuh. Iya. So itu ya. Kalau ada H tuh biasanya kalau H di awal selalu dibaca st gitu. Oke. Teman-teman ingat-ingat ya, jangan ketukar lagi antara through sama true. Iya. Ini juga nih hak kecil nih ya. Antara huruf F sama V. Contohnya F, V. Iya kan? Contohnya my favorite things. Jadi F sama V. Kalau aku sebutnya ya V itu pakai pita suara. Kalau F nggak pakai pita suara. Oh iya, teman-teman bisa bedain juga kalau kita ngomong V, itu bibir kita tuh kayak ada vibrate-nya gitu, geter-geter gitu kan, dibanding sama F. Kalau F kan kayak ada hembusan dikit F gitu kan. Tapi kalau V, itu bibir kita kayak ada geter kan. Geternya, ya, gitu. Nah, berarti ingat ya teman-teman ya, love ya. Ya. Bukan laugh. Itu beda ya. Oke, F sama V tuh.
Oke, ini dikit lagi ya. Kita Yes, ada yes, yes. sekitar 3 atau 4 lagi ya. Aman. Aman ya? Oke, nih ya, nih banyak teman-teman suka kelewatan nih huruf S. Apa tuh? Misalnya nih, seems like everybody's got a prize. Oke, ini kan seems ada S. Iya. Ini everybody's ada S. Nah, Iya. banyak teman-teman yang suka ketinggalan kayak seem like everybody got a prize. Iya. Padahal itu detail yang menurut Iya. kamu itu detail penting nggak sih? Menurut aku detail yang penting karena itu lebih ke maknanya nanti jadi beda. Benar. Tapi aku bisa paham kenapa kita sering skip S-nya karena susah dibacanya untuk lidah Indonesia. Aku bisa paham sih itu kenapanya. Cuman balik lagi kalau misalkan liriknya seperti itu, usahakan jangan kita ubah-ubah karena selain artinya beda, nanti kalau diubah kita takutnya juga terkesan nggak menghargai si pembuat liriknya. Nah, itu bahaya tuh. Ya, Oke. jadi jangan diubah-ubah liriknya lagi. Kita harus menghargai karya orang. Yes. Ya, detail is in the details ya. Ya. Huruf S itu terutama. Oke. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. Just the... Nah, aku tuh seneng. Ini disambung kayak when I see your face, there's not a thing, there's not a gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau menurut kamu itu bisa ngebantu flow-nya disambung-sambung instead of when I jadi when I. Oke. Kalau nggak salah, ini masuk ke kategorinya ke enunciation ya. Oke. Cara seberapa clearnya kita mengucap sesuatu, enunciate. Nah, ketika ada yang disambung-sambung gitu, nggak dipenggalkan, gitu disambung kayak when I see, kalau dipenggalkan when I see gitu kan. Itu biasanya lebih ke selera juga kadang. Selera. Oke. Siap. Kadang-kadang kalau lagu-lagu pop ya, mereka kan ngerasa pengen ngomongnya nyantai, kayak seolah ngobrol sama orang di dalam lagunya kan. Jadi makanya mereka kadang nggak terlalu enunciate banget, jadi kayak ngeflow-nya begitu. Tapi beda-beda kalau misalnya kita ngomongin lagu yang klasik atau lagu yang jadul yang mungkin settingannya lebih dewasa atau lebih audiensnya mungkin bukan yang santai tapi yang lebih formal, I don't know. Nah, mereka pasti akan ngomongnya dipisah-pisah gitu. Biar lebih enunciated gitu ya. Iya, jadi kayak selera mungkin. Nah, makanya ini balik lagi dengerin si penyanyi aslinya kayak gimana. Itu referensi yang paling bagus tuh guys. Kita dengerin si penyanyi aslinya, apakah dia lebih nyambung-nyambung, apakah lebih dipatah-patah biar lebih jelas, lebih tegas gitu ya. Very good. Nah, berikutnya nih pengucapan kata cause. Nah, cause sama cause gitu kali ya. Cause I wish you the best of all the things. Cause I wish you the best of all the things. Dia suka cause I wish. Jangan cause ya. Iya. Jadi teman-teman harus paham dulu makna tulisan CAUSE di lirik ini tuh kan singkatan dari because. Nah, jadi karena dia kata aslinya because, B-nya diilangin, ngomong jadi cause kan? Cause, iya. Cause I wish you, gitu ya? Iya, gitu. Tapi kadang-kadang bukan berarti cara ngomong cause itu beda, salah ya. Karena kalau cause itu kadang-kadang dengan logat lain itu tuh kayak betul-betul bisa aja. Gitu, Iya, maaf ya kalau salah. Sama beda lagi sama cause, kalau misalnya sebuah gerakan gitu ya. Iya, itu jadi beda lagi tuh ya? Iya. Oke. Sekali lagi ya dengar referensi. Penyanyi aslinya. Iya. Oke. There goes my heart beating. Cause. Iya, cause. Ya. Jadi, nah, karena di sini konteksnya kan dia menyingkat kata because. Because. Betul. Ya. Oke, ada 2 lagi nih ya. Yes. Ini justru susah banget orang Indonesia nih. World ya. Word. Orang Indonesia suka nyebutnya word. Iya kan? Kamu ada tips nih buat teman-teman, gimana cara mereka bisa nyebutin world dan world gitu. World. Kayak ngomong world terus kamu cadelin world. Nah, terus cepet deh tuh, world. Iya benar juga ya. Slow motion dulu, world. World terus cadelin world. Sekarang cepet world. Keren banget tipsnya, luar biasa. Oke. Tapi ini lucu loh, kayak ini contoh lagi gimana bahasa Inggris tuh labil bikin sebel. Tadi awal-awal kita inget gak contoh pertama tuh kan could, should, would ya kan? Could it be lah. Di could, L dibaca nggak?
Oh, enggak dibaca. Enggak, sekarang pas di Word dibaca nggak? Baca. Sebel kan? Sebel banget. Iya, betul. Oke, terakhir nih pengucapan sh. Ya, contohnya. Ya. I threw a wish in the well. Don't Wish. Nah, contohnya tuh. Wish. I trade my soul for a wish. Wish. Tapi nih pennies and dimes for a kiss. Kiss. Ya. Ketuker tuh kiss. Kiss. Ya, wish. Jangan wish, ya nggak sih? Ya, kalau S biasanya kalau S-nya 1 doang atau S-nya 2 itu tetap bacanya kayak S biasa. Tapi kalau ada SH, nah itu jadi sh. Nah, lidahnya itu bedanya S sama sh itu biasanya kalau yang S nggak ada H, lidahnya kayak di ujung depan kan. Bener. Nah, kalau SH lidahnya kayak di tengah-tengah, sh gitu. Kayak digantung, sh gitu. Nah ini nih, detail-detail kecil yang harus teman-teman perhatikan ya. Iya. Oke, jadi itu ada 13 tuh tadi ya, udah kita bahas semua. Jadi teman-teman harus perhatiin setiap kali kalian belajar lagu baru, perhatiin liriknya ada nggak tadi kata-kata yang cenderung salah tuh, udah dikoreksi sama kita, sama Alia juga ya. Oke Alia, thank you banget nih sudah hadir hari ini di sini. Thank you for having me too. Maaf ya tadi ceritanya tuh banyak yang topik-topik yang di luar musik. Tapi semoga teman-teman nggak bosan dengerinnya. Enggak lah, mungkin bosan lah. Ya, jadi What's Coming adalah si single terbaru ini. Yes, judulnya Here For You. Oh, dibocorin judulnya Here For You, guys. Yes, judulnya Here For You. Ini adalah duet bersama sahabat aku namanya Anissa Resmana. Dan topiknya adalah tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Cuma kalian mesti dengerin ya. Jadi benar-benar nantikan ya. Follow Alia di semua platform. YouTube channel berarti ada kan? Ada. YouTube channel, ada TikTok, ada Instagram. Yes. Nah ya terakhir nih. Aku selalu minta semua tamuku untuk memberikan semangat dan motivasi karena banyak teman-teman yang nonton ini mereka tuh pengen berkarya juga kayak kamu, pengen bisa mungkin bergerak tanpa tergantung sama orang lain. Bener. Gitu. Kasih kata-kata semangat buat teman-teman. Untuk teman-teman semua, teruslah semangat untuk belajar, meningkatkan skill yang ada di diri kita, fokuslah untuk terus berkembang. Yang penting di situ fokus untuk terus mengembangkan diri. Kalau misalkan kamu ngerasa suatu hari yang ngerasa kamu iri sama perkembangan orang lain atau kamu ngerasa kok dia lebih bagus daripada aku, sebenarnya itu hal yang manusiawi karena pasti akan ada emosi-emosi negatif di hidup kita. We have to learn how to embrace it dan juga mengubah hal-hal negatif itu menjadi motivasi agar kita terus bergerak dan juga mengembangkan diri kita lagi. Jadi semangat terus, let's embrace everything in our life. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Yeay, wah keren banget. Oke, nah untuk menutup video ini ya, kita mesti ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Gimana? Oke, jadi aku hitung 1, 2, 3, kita ngomong bebaskan suaramu. Oke? Aku takut timingnya salah. Enggak mungkin. Latihan. Enggak mau kamu latihan, enggak usah. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Yeay. Udah bener kan? Udah.